Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi para pecinta sejarah, tentunya sudah tidak asing lagi dengan nama Demak. Yang mana Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Demak merupakan kota yang kerap disebut sebagai kota wali atau negeri para wali. Menurut Profesor Slamet Mulyono, Demak berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu Damak, yang berarti anugerah. Bumi Bintoro saat itu oleh Prabu Kertabumi Brawijaya V dianugerahkan kepada putranya, yaitu Raden Fatah, atas bumi bekas hutan Gelagahwangi. Ada juga yang mengatakan bahwa Demak berasal dari bahasa Arab, yaitu Dumuk, yang berarti air mata. Ada banyak makam wali yang ada di Kabupaten Demak yang tidak pernah sepi dari para peziarah. Berikut ini adalah 6 makam wali yang ada di Kabupaten Demak. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share. Makam Raden Fatah. Di dalam Babat Tanah Jawa diceritakan bahwa Raden Fatah adalah pendiri dan pemimpin pertama Kesultanan Demak dari tahun 1500 hingga 1518. Raden Fatah mendapat gelar Panembahan Jimbun setelah melegitimasi Kesultanan Demak sebagai penerus Majapahit dan pengangkatannya sebagai Sultan Demak oleh Wali Songo. Ketenaran Kesultanan Demak didapat karena jasa Wali Songo, sehingga Raden Fatah bisa memutuskan hubungan dengan Majapahit. Karena keputusan tersebut semakin memperkuat bahwa Demak berdiri secara mandiri dan Raden Fatah mendapat gelar Sultan Syekh Alam Akbar. Dan beliau adalah murid dari Sunan Ampel, Surabaya. Makam Sunan Kalijogo. Di dalam Babat Tanah Jawa diceritakan bahwa nama lain Sunan Kalijogo antara lain Lokajaya, Syekh Maloyo, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Beliau adalah murid dari Sunan Bonang. Di dalam Babat Tanah Jawa diceritakan kisah tentang Sunan Kalijogo. Masa hidup Sunan Kalijogo diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Riwayat kehidupan Sunan Kalijogo melintas batas era kerajaan di Jawa yang silih berganti. Beliau mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Banten. Bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada tahun 1546, serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Sebagaimana Wali Songo yang lain, Sunan Kalijogo berdakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Beliau amat mahir mendalang dan menggelar pertunjukan wayang. Berbeda dengan pertunjukan wayang yang lain, Sunan Kalijogo tidak mematok tarif bagi yang ingin menyaksikan pertunjukannya, melainkan cukup dengan menyebut kalimat sodo atau 2 kalimat syahadat sebagai tiket untuk masuknya. Dengan begitu, orang-orang yang menyaksikan pertunjukan wayang Sunan Kalijogo sudah masuk Islam. Berkat kelihayan Sunan Kalijogo berbaur, lambat laun masyarakat setempat mengenal Islam pelan-pelan dan mulai menjalankan syariat Islam. Makam Syekh Abdullah Mudakir. Diceritakan bahwa Syekh Mudakir adalah sosok ulama penyebar agama Islam di desa Tambak Sari, Sayung, Demak. Beliau berasal dari desa Wringin Jajar, Kecamatan Meranggen. Selain sebagai ulama, beliau juga mempunyai keahlian ilmu kanuragan dan dapat menyembuhkan penyakit, sehingga beliau mudah dikenal masyarakat serta lebih mudah untuk sarana penyebaran agama Islam. Dari jasa semasa hidup beliaulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan karomah kepada Syekh Abdullah Mudakir melalui makam yang menyimpan misteri.
karena tak pernah tenggelam oleh pasangnya air laut dan tak roboh oleh kerasnya hantaman ombak laut. Makamnya masih tetap kokoh berdiri hingga saat ini. Makam tersebut sampai sekarang tidak pernah sepi dari para peziarah. Makam Mbah Jago. Belum banyak orang yang tahu tentang makam Mbah Jago. Makam Mbah Jago terletak di Desa Wringin Jajar, Kecamatan Meranggen. Nama beliau adalah Mbah Sodik, tetapi lebih dikenal dengan sebutan Mbah Jago. Konon diceritakan bahwa beliau masih keturunan dari Ki Ageng Tembayat atau Ki Ageng Pandanaran II yang ada di Kabupaten Klaten. Makam Mbah Hadi Giri Kusumo. Ada banyak nama yang disematkan kepada beliau. Antara lain adalah Kiai Haji Hasan Muhibbat, Ki Ageng Giri, dan juga Mbah Hadi. Terletak di makam Kasepuhan Giri Kusumo, Meranggen. Ki Ageng Giri atau Mbah Hadi bergaris keturunan dengan Sunan Pandanaran I yang ada di Semarang. Mbah Hadi menandai awal dakwahnya dengan mendirikan Masjid Baitus Salam yang beliau bangun hanya dalam waktu 1 malam. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid tersebut mulai dibangun sekitar jam 9 malam dan selesai pada jam 1 dini hari malam itu juga. Makam Mbah Ibrahim Brumbung. Mbah Ibrahim, begitulah masyarakat Brumbung, Kecamatan Meranggen mengenalnya. Beliau adalah salah satu ulama yang juga cucu Sunan Terboyo atau Raden Suroyo Hadimenggolo alias Sayyid Muhammad, yang makamnya berada di belakang Masjid Terboyo Semarang. Diceritakan bahwa Mbah Ibrahim belajar dan berguru tentang ilmu thariqah kepada Syekh Abdul Karim Al-Bantani di Mekah, Saudi Arabia. Sebagaimana dikisahkan bahwa Syekh Abdul Karim Al-Bantani merupakan mursyid thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah yang mampu menyatukan kepemimpinan seluruh cabang thariqah tersebut. Syekh Abdul Karim merupakan murid dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Setelah khatam dalam belajar ilmu thariqah, Mbah Ibrahim dibaiat menjadi mursyid thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah oleh Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Di antara santri beliau yang menjadi ulama besar dan mempunyai pondok pesantren yang berkembang pesat sampai saat ini adalah Kiai Haji Abdurrahman Qasidil Haq, yaitu abahnya Kiai Haji Muslih Meranggen, pendiri pondok pesantren Futuyah Meranggen, dan juga Kiai Haji Abdurrahman Menur, pendiri pondok pesantren Rohmaniyah Menur Meranggen. Makam Mbah Ibrahim terletak di Jalan Ibrahim, Desa Brumbung, Kecamatan Meranggen. Haulnya diperingati setiap tanggal 7 sampai 8 Safar. Demikian informasi tentang makam wali yang ada di Kabupaten Demak. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan share. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.